Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, coba kita cari tahu seperti apa sebetulnya penyimpanan data ya terkait dengan catatan medis ataupun data pasien. Kita coba bertanya kepada Ketua Biro Hukum Ikatan Dokter Indonesia atau IDI lewat sambungan Skype, Dr. Nazar. Dr. Nazar, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Ya. Dr. Nazar, kita berbicara pagi ini dengan asumsi kalau memang benar ada kebocoran data seperti yang diklaim oleh situs Rate Forums yang mengatakan atau mengklaim sudah mendapat data 230.000 sekitar itu data pribadi pasien COVID-19 di Indonesia. Pertanyaan saya adalah apakah Anda meyakini bahwa memang ada kebocoran itu, dokter? Nggak bisa meyakini ada kebocoran kalau pengamanan server itu kan tidak ringan ya. Berlapis-lapis maksudnya begitu ya? Berlapis-lapis. Apalagi itu kebocoran itu terjadi en block gitu kan. 230 sekian ribu dalam gelondongan waktu begitu ya? sesaat gitu. Iya. Wah, gelondongan. Jadi nggak mungkin begitu rentannya bisa diretas. Iya. Kecuali ya hackernya lebih hebat dari pengamanan baik pengamanan security maupun pengamanan teknisnya. Iya, kalau bicara data pasien COVID-19 di Indonesia, dokter, itu yang memegang itu siapa ya? Yang menyimpan di database-nya itu siapa? Apakah gugus tugas COVID-19 atau Kementerian Kesehatan atau IDI juga punya? Tentu yang paling berkompeten menyimpan data COVID ya, karena itu udah ada institusi dalam hal ini gugus tugas yang khusus menangani itu ya pasti tentu di gugus tugas. Atau karena itu menyangkut kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Iya. Berarti conjugate dengan itu Kementerian Kesehatan jadi departemen terkait dalam Kementerian Kesehatan itu menyimpan hal itu juga. Kalau pemerintah daerah punya nggak ya, dok? Tentu punya. Punya kan juga. Semua inputnya kan dari sana. Oke, dari pemerintah daerah laporan datang ke gugus tugas, baru kemudian dikompil begitu ya oleh gugus tugas ya? Ya, kompilasinya itulah yang menjadi nanti ya seperti setiap hari kita lihat Pak Ahmad Dodi kan selalu mengumumkan itu. Dan itu dokter, pun menurut saya yang kalau peraturan perundang-undangan itu melarang catatan medis ataupun data pasien itu dimiliki oleh pihak yang tidak berkepentingan, betul ya dok ya? Betul. Oke. Kalau undang-undang mengancam itu hukumannya apa sih dok kalau sampai data medis atau data pasien itu bocor? Kalau tergantung dari siapa yang dari mana dibocorkan. Kalau dari pihak kami membocorkan dengan sengaja, itu kan kriminal. Iya, pidana ya? Ya pidana. Oke. Baik. Kalau dari yang berkewajiban, bukan berhak saja, tapi berkewajiban menyimpan itu adalah rumah sakit. Saya ulang sekali lagi, rekam mediknya itu, tetapi isinya tentu miliknya pasien. Itu beranunya seperti itu, ya. Makanya pasien itu berhak menuntut kalau itu ada kebocoran. Baik, Dr. Nazar, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Dr. Nazar. Bang Usman, Bang Gaudens, kalau bicara soal data ini ya, ini kan berarti kita berasumsi bahwa memang sudah ada kebocoran. Tapi kan kita harus mengujinya lagi, dan tadi Bang Gaudens berkali-kali katakan itu harus dibuktikan di pengadilan. Nah,
Apa yang harusnya sebetulnya kita harus lakukan dan siapa yang melakukannya? Ya, Indonesia itu terlalu banyak pusat data ya. Ada sekitar 2.700 pusat data yang tersebar di 630 instansi. 2.700? Ya, bayangkan satu instansi bisa punya 4 pusat data. 2.700 pusat data itu bisa dibayangkan bagaimana rendahnya di dalam pengamanan. Karena itulah di dalam editorial itu kita mengusulkan segera bentuk pusat data nasional sehingga seluruh data itu terkonsentrasi di satu tempat dengan pengamanan maksimum gitu. Kalau bicara pusat data itu kategorinya apa Bang? Apakah memang tadi dikatakan 2.700 pusat data itu skalanya nasional semua atau memang juga ada data-data lokal per provinsi misalnya atau per instansi itu atau seperti apa? Ya, per instansi, per provinsi ada semua gitu. Sampai di kabupaten kota punya pusat data ya. Oke. Nah, berseraknya pusat data itulah yang menyebabkan mudah sekali diretas. Kita masih ingat ya bagaimana kasus 2,3 juta data pemilih tersebar gitu. Bisa dijual gitu. Itu waktu itu memang benar tersebar atau seperti apa ya? Saya agak kurang ingat itu. Ujungnya sebenarnya memang bocor atau itu hanya katanya atau sebagian bocor atau bagaimana? Ya, itulah salah satu kelemahan kita ya. Kita tidak pernah mengusut tuntas segala sesuatu yang terkait dengan bocornya data. Selalu ribut di awal, kemudian senyap di akhir. Sehingga kita tidak punya kesempatan untuk melakukan koreksi. Mestinya dilakukan audit forensik. Kita berharap dalam kasus dugaan bocornya data pasien COVID-19 ini dilakukan audit forensik sehingga diketahui dan bisa diatasi di mana titik lemahnya. Kalau memang benar ada kebocoran. Kalau benar ada kebocoran, sepertinya sih benar ya. Oh ya? Karena apa? Kalau kita lihat misalnya di situs yang disebut itu kan, kalau kita buka di sana itu udah ada contoh-contohnya ya. Mestinya kita berbesar hati untuk memperbaiki demi apa? Demi kita memiliki pusat data nasional, tidak perlu lagi terserak di mana-mana. Dan yang paling riskan itu terlalu banyak aturan yang mengatur pusat data ini, menyangkut data pribadi ya. Ada 23 peraturan perundang-undangan yang terserak di berbagai undang-undang yang mengatur tentang data pribadi. Tetapi dari 23 regulasi itu tidak satu pun yang berbicara tentang pidana jual beli data. Yang ada itu kan di dalam undang-undang transaksi elektronik itu kan ITE, kalau mentransmisikan. Kalau menyebarkan. Yang terjadi sekarang ini kan di Indonesia itu banyak sekali yang jual beli data dan itu terbuka seperti angin dia ya. Tidak terlihat tapi kita rasakan. Bagaimana mungkin misalnya tiba-tiba kita ditawari masuk ke masuk pesan di nomor pribadi kita. Pertanyaan itu kan, dari mana orang tahu nomor kita? Kalau tidak terjadi jual beli gitu. Itu dia. Sepanjang hidup saya pengalaman pernah juga sih ada yang menawarkan waktu pada suatu masa saya juga bergerak di bidang keuangan. Ada juga teman yang menawarkan ini saya punya database prime customer katanya. Walaupun saya belum pernah melihat, tapi ada sekian rupiah yang diperjanjikan untuk ditukar dengan data itu. Nah pertanyaannya adalah yang katanya ini apa benar begitu? Apakah memang ini juga dianggap penting untuk disegerakan? Kita akan coba bahas di bagian berikut. Bang Gauden, saat tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gauden, sebelum kita membahas, kita coba dengarkan dulu pendapat dari masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah. Ada Pak Amrozi. Pak Amrozi, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Amrozi. Pak, percaya tidak Pak data COVID-19 ini sudah bocor Pak? Kalau saya sih masih ragu ya, begini. Ragu? Kalau data COVID-19 itu kan yang punya harus atau pemerintah atau mungkin gugus tugas. Iya. Kan mestinya
servernya itu harus dijaga ketat ya. Artinya pengamanan sangat-sangat berlapis seperti data bank. Nah, kalau seorang hacker sampai bisa menjebol, hebat saya sekali masih ya. masih ragu. Hebat sekali itu. Iya. Tapi kalau memang itu benar, ya dilacak aja. Lacak proses hukum pidana, itu kan sangat-sangat membahayakan kalau data sampai bocor. Pak Amrozi pernah dalam gambaran yang lebih luas ya, pernah ditawari kartu kredit atau pinjaman oleh orang yang masuk informasinya itu ke handphone Bapak tidak, Pak Amrozi? Sering, tapi saya abaikan. Oh, sering. Karena saya menganggap hal-hal seperti ini amatiran lah, tidak profesional, tidak. Tapi bisa masuk ke handphone Bapak loh, itu berarti kan tahu persis nama atau identitas Pak Amrozi. Setahu saya hanya sebatas nomor HP ya, kemungkinan ya, sepanjang saya tidak memberikan data lain atau kalau kayak dana dengan ATM kartu kredit tidak memberikan nomor PIN kan kita masih aman. Tapi walaupun begitu ya rasa was-was itu ada, kok bisa ya, kok tahu nomor HP saya dari mana ya, saya bertanya-tanya. Iya. Pokoknya Apalagi saya kalau kurang sedikit ragu ini masalah data ini, siapa tahu ini hoax lah. Ya. Berarti kalau melihat kondisi ini, apakah kita abaikan saja informasi atau sinyalemen bahwa data COVID ini bocor, atau memang harus ada yang bergerak, Pak, untuk memastikannya? Bagaimana menurut Anda? Oh ya, sekalipun ini banyak yang meragukan, petugas hukum aparat tidak boleh diam, harus dilacak. Siapa tahu benar, walaupun berapa persen, harus dilacak. Ketemu, pokoknya ya diproses. Baik. Biar masyarakat lebih tenang lah. Oke, terima kasih Pak Amrozi di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Amrozi ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang. Silakan Pak, pendapat Anda seperti apa Pak? Dengan berkembangnya teknologi informatika saat ini Mas, sangat memungkinkan adanya data pribadi masyarakat yang bersifat rahasia bisa tersebar kemana-mana atau secara liar. Begitu pula terkait adanya data pasien COVID-19 yang diperjualbelikan ini. Dan menurut kami Mas, bahwa ini sebagai masalah yang serius. Karena apa? Di satu sisi ini sangat merugikan masyarakat dan di sisi lain juga merugikan kredibilitas pemerintah. Bayangkan saja Mas, pada pertengahan Juni kemarin, Menteri Kesehatan Chile harus mengundurkan diri dari jabatannya hanya gara-gara karena adanya dugaan manipulasi data korban COVID-19 di negaranya. Nah, oleh karenanya, maka pemerintah harus segera bersikap bahwa data pasien COVID-19 yang beredar di luar tersebut harus dinyatakan itu benar atau salah. Apabila benar, maka Kementerian Kesehatan harus bertanggung jawab. Dan apabila data tersebut salah, maka aparat penegak hukum segera bertindak tegas terhadap pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Nah, kemudian Mas, yang tidak kalah pentingnya, kita masyarakat mendesak pada DPR agar memprioritaskan untuk segera menindaklanjuti RUU Perlindungan Data Pribadi, di mana naskahnya sudah diserahkan oleh pemerintah pada Januari yang lalu ya Mas, ini sudah hampir setengah tahun. Nah, apalagi Mas, jumlah yang sangat banyak yaitu 230.000 data pribadi dari database pasien COVID-19 yang disampaikan tadi Mas. Nah, padahal per hari ini saja atau kemarin 21 Juni bahwa jumlah kasus COVID-19 ini baru 45.891 orang. Yang positif. Ini selisih yang sangat fantastis. Iya, makanya harus diusut tuntas. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bambang ada Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Gaudien. Selamat pagi, silakan Pak Iwan, pendapat Anda Pak. Itu pasti setiap kejadian itu pasti ada risiko dan pengorbanan. Apalagi tentang data pasien COVID-19. Ini merupakan perdagangan mafia yang sangat menggiurkan karena tinggi sekali ini harganya. Untuk itulah maka kenyataannya memang ada pembocoran. Dari judul ini saja sudah menunjukkan ada kebocoran, paling enggak diperkirakan. Tetapi tindakan moral yang seperti ini kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu kalau dipidana tindakan hukum positif, maka jelas contohnya saja pasal 107A, 108B misalnya D
Nah, itu ada tindakan pidana, bisa kena dia 5 sampai 15 tahun. Jadi kalau data yang begitu menggiurkan banyak itu, lalu pusatnya ada di mana? Inilah persoalan manajemen dan leadership. Jadi kontrolnya bagaimana, lalu tindakan itu harus diselesaikan secara tuntas dan lugas. Sinyalemen ini Pak Iwan, apakah memang harus segera ditindaklanjuti oleh mungkin kepolisian atau gugus tugas, atau karena mereka punya keyakinan bahwa ini adalah hoax misalnya, ya sudah didiamkan saja karena ini kan berarti juga hanya mau mencoba mengganggu-ganggu. Yang mana yang menurut Pak Iwan harus dilakukan? Umpamanya itu hoax pun, itu juga kita harus waspada. Sebab ini kejadian yang memang nyata di masyarakat. Jadi tindakan tegas harus dilakukan. Nah, itu pidana sudah jelas, apalagi undang-undangnya. Ya kan, pidananya sudah jelas pasal yang saya sebutkan tadi, dan itu tugas negara. Dan inilah aparat penegak hukum untuk harus bertindak tegas dan lugas dengan crucial test, yaitu penyelidikan dan penyidikan yang tuntas lugas. Saya kira begitu harus dilakukan. Baik, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Pak Adrian di Bekasi, Jawa Barat. Pak Adrian, selamat pagi. Selamat pagi, abang-abang semua. Ya, selamat pagi Pak Adrian. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, jadi sebenarnya sih kalau menurut saya di zaman sekarang ini apapun bisa bocor kalau dimasukkan ke komputer. Apapun bisa bocor algoritma, apapun bisa bocor. Zaman algoritma, terus surveillance dan sebagainya itu biasa itu. Kita ngobrol begini aja bisa bocor kok. Saya nggak aneh gitu. Artinya kalau soal bocor membocor sih di zaman yang seperti ini, sejauh semuanya ditulis di komputer pasti bocor. Itu satu. Pasti ditembus, pasti ada orang yang berusaha nembus. Motif yang kedua adalah motifnya aja sekarang apa. Apakah itu hanya untuk menyebar kepanikan atau apa? Dan untuk apa juga diperjualbelikan gitu kan. Itu memastikan kebocorannya bisa tidak sih Pak Adrian? Maksudnya memastikan ini benar bocor apa tidak? Kalau seandainya memang benar bocor, bisa dikejar begitu siapa yang membobol begitu, itu bisa ya? Ya begitu sih bisa aja, cuman di sini pemerintah harus hati-hati. Apabila itu hoax, ya tidak usah dideklar juga gitu loh. Untuk apa? Tapi diperiksa sih harus diperiksa. Periksa harus ya. Kenapa bocor, bagaimana bocor, dan apakah itu betul atau tidak gitu. Tetapi itu menurut saya sih tidak usah dideklar karena nanti diadu. Jadi ini kan ada usaha untuk mengadu data mana yang resmi dan itu berbahaya gitu. Dan buat saya juga ini belum tentu bocor gitu, belum tentu bocor juga karena data apapun yang terpublikasi itu yang terkomputerisasi terutama itu pasti ada kemungkinan untuk bocor gitu dan kita harus hati-hati juga gitu menyikapinya. Baik, terima kasih Pak Adrian di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi. Di belakang Pak Adrian masih ada Pak Rizky di Serpong, Banten. Pak Rizky, selamat pagi. Pagi Mas. Ini selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak Rizky. Silakan Pak. Saya terusik dengan topik pagi ini ya karena memang kebetulan saya orang yang bergerak di bidang teknologi. Jadi pendapat saya begini Mas, mengenai kebocoran data itu sudah sangat pasti sangat bisa, ya kan? Karena memang pengalaman saya di lapangan melihat bahwa negara kita ini betul tadi bahwa ada data yang pusat datanya itu terpisah-pisah, silo-silo gitu kan? Nah, di zaman yang digital 4.0 ini memang perlu ada single point of truth dari data yang kita miliki, ya kan? Nah, yang kedua, kenapa itu bisa bocor? Make sense Mas, karena kebanyakan pemerintahan itu pakai open source. Open source untuk pemerintahan? Open source itu, open source itu sangat mungkin disebarkan ke dalam komunitas. Plus minusnya ada, secara costing, secara harga pasti lebih murah. Pak Rizky, the new oil untuk era. Pak Rizky, kalau kita kerucutkan di sinyalemen bahwa database 230.000 pasien COVID-19 di Indonesia itu dijual oleh situs Rate Forums. Sebagai orang IT yang harus dilakukan apa ya? Apakah memang misalnya kepolisian bisa benar-benar membeli begitu simulasi bayar supaya keluar datanya benar apa tidak atau seperti apa? Itu bisa ditempuh ya. Yang kedua, setelah itu kita lakukan preventif Mas.
Ya kan, preventifnya apa? Ya jelas kita harus, kita harus punya single point of truth dari database yang kita miliki di Indonesia. Oke. Instansi-instansi itu memang harus pakai satu data yang bisa diamankan. Iya, karena kalau kita bicara negara digital, kita juga harus bisa punya satu sumber yang jelas. Baik. Kalau sumbernya masing-masing beda, ini jadi bahan manipulasi, Mas, gitu. Iya, malah bisa kacau. Nah, Terima kasih. Ini menarik memang. Ya, baik. Terima kasih Mas Rizky, atau Pak Rizky di Tangerang, Banten. Selamat pagi. Nah, ini pertanyaannya kan ini jalan masuk mungkin ya Bang Gaudens ya, untuk memastikan bahwa keamanan data, struktur data kita bisa jadi lebih baik. Tapi saya terus terang khawatir karena kita sedang menghadapi pandemi COVID, ada banyak sekali yang harus dipikirkan. Ini setelah kita bicarakan sekarang lupa lagi. Bagaimana Bang? Ya, soal kecanggihan peretas itu memang kita harus akui ya. Dia itu tidak punya kewarganegaraan gitu. Dia bisa berada di mana saja. Nah, kita masih ingat bagaimana kebocoran data di Facebook misalnya, dan itu sempat ribut kan. Ya hilang gitu aja. Benar bahwa peretas itu bisa melakukan dari mana saja. Tapi yang paling penting itu bagaimana kita mengamankannya. Betul. Nah, gunanya melakukan audit forensik digital itu untuk mengetahui di mana sisi lemah dari sistem pusat data yang ada sekarang ini. Itu sehingga kita harus membenahi. Tetapi pembenahan yang paripurna itu menuju satu pusat data. Tadi saya katakan bagaimana mungkin kita mengamankan begitu ketat 2.700 pusat data. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Kalau tersebar. Dan begitu mudahnya orang masuk di situ kan. Boleh saja kita mengatakan bahwa pengamanan kami canggih. Tapi toh pekan lalu juga bagaimana orang meretas situs kepolisian misalnya. Ini kan hal-hal yang sangat riskan gitu. Tapi kalau kita melihat rancangan undang-undang pelindungan data pribadi dari Januari kemarin sudah masuk, sampai sekarang kita bicara belum tahu juga kan ujungnya bagaimana ya. Mungkin karena ini dianggap tidak terlalu penting begitu untuk diprioritaskan. Apakah kemudian kita sudah pasrah saja? Tapi kita harus jeda dulu Bang Gaudens, sampai tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, kalau melihat RUU PDP dari Januari sampai sekarang belum tahu ya akan seperti apa. Kalau saya terus terang berpikir ya sudah, sebagai rakyat Indonesia kita ya pasrah saja. Karena pada waktunya kan itu juga akan segera diselesaikan. Mungkin data kita sebagai warga negara, sebagai pribadi akan diamankan. Mungkin begitu kan. Boleh tidak bersikap seperti itu? Ya mestinya sih tidak boleh ya. Kita harus menekan DPR dan pemerintah supaya segera menyelesaikan itu. Karena apa? Karena ini menyangkut hak setiap orang gitu. Hak warga negara yang mestinya dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, rancangan undang-undangnya saat ini sudah berada di DPR. Sudah 6 bulan lalu sudah berada di DPR. Dan kemajuannya itu sampai sekarang itu daftar isian masalah atau daftar inventarisasi masalah yang dilakukan oleh fraksi-fraksi juga belum selesai. Oh, tapi sudah dibuat ya? Mudah-mudahan sudah dibuat, tetapi belum selesai gitu kan. Dan nama-nama yang masuk ke Panja juga itu belum terkirim semuanya. Belum mungkin ya. Mungkin setelah selesai kita bahas ini, nanti siang sudah ada. Tetapi ada sesuatu yang menggembirakan. Setiap kali ada kasus kebocoran data, saban itu pula ada anggota DPR itu berbicara tentang pentingnya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi itu untuk disahkan. Berarti bagus karena memperhatikan terus kan perkembangan berarti Bang? Iya, sangat-sangat memperhatikan, tetapi memperhatikan tidak pernah berbuat gitu. Kalau begitu berarti benar yang saya bilang tadi Bang Gaudens, ya sudah kita pasrah saja, yang penting data kita yang tersebar ke orang itu kan tidak merugikan kita, misalnya tidak dipakai atau disalahgunakan untuk berbuat kejahatan misalnya, ya selama masih dipakai oleh orang yang menawarkan kartu kredit, pinjaman atau yang lain dan itu hanya nomor handphone misalnya, ya sudah tidak apa-apa begitu kan Bang? Ya itu kan hanya belum kejadian.
bahwa belum ada perbuatan kejahatan. Tetapi potensi ke sana itu besar sekali. Katakanlah misalnya kalau bagaimana beredarnya data tentang data pribadi pasien COVID-19. Bagaimana kalau di satu daerah disebarkan data tersebut? Bisa saja memicu konflik horizontal. Apa, persekusi gitu? Persekusi, mereka akan ditolak gitu. Itu kan hal-hal yang mesti diantisipasi. Karena ini sangat-sangat berbahaya kalau data itu berada di tangan orang yang berniat buruk. Bisa disebarkan kemana-mana. Dan yang paling penting buat saya itu keamanan kenyamanan pribadi-pribadi pasien itu tidak terjamin sepanjang data itu beredar luas di masyarakat. Kalau kita tarik ke skala yang lebih besar lagi soal perlindungan data pribadi ini, Bang Gaudens, konon katanya ada pihak-pihak dari luar Indonesia yang sangat berkepentingan untuk jangan sampai data-data pribadi Indonesia itu ada di pusat data yang ada di Indonesia, karena itu berarti menghilangkan kewenangan mereka, keunggulan mereka. Katanya adalah perusahaan-perusahaan keuangan seperti itu, Bang. Itu bagaimana, Bang? Ya bisa saja seperti itu, tetapi di Asia Tenggara, di Asia itu baru 3 negara ya, baru 4 negara yang sudah membuat perlindungan data pribadi, dan Indonesia itu selangkah lebih maju kalau disahkan. Kalau disahkan. Tapi kan sayangnya belum juga tak kunjung disahkan. Kita berharap setelah ini anggota dewan itu serius untuk memikirkan ini, karena ini sangat bagaimana kita menghormati hak-hak warga negara yang tercermin di dalam perlindungan data pribadi. Tetapi yang paling penting juga bagi warga negara, jangan terlalu mudah mengisi atau menuliskan data-data pribadi itu di dalam apakah media sosial atau di mana saja. Karena di dalam dunia big data, begitu mudahnya disedot data-data itu dan dijual gitu. Pertanyaannya kalau soal COVID ini, Bang, data yang konon sudah bocor ini, siapa yang harus bergerak dan melakukan apa, dan kemudian bagaimana meyakinkan kita masyarakat bahwa memang data COVID ini tidak bocor? Ya, saya memastikan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Sandi Nasional, dan BIN itu sudah turun tangan untuk mengusut ini gitu. Sudah atau baru juga berencana seperti rancangan sudah mengusut ya. Sudah bergerak. Sudah bergerak untuk mengusut itu. Tetapi lagi-lagi kita katakan kita tidak tahu orang yang menyerang ini ada di mana. Bahkan Pentagon saja bisa dibobol oleh peretas gitu kan. Betul. Itu artinya memang harus ada kesadaran betapa pentingnya perlindungan data pribadi dan dimasukkan di dalam satu pusat data, sehingga konsentrasi tenaga tidak juga melakukan pemborosan untuk mengamankan satu pusat data daripada kita mengamankan 2.700 pusat data. Tapi kalau dijadikan satu, bukankah malah memperbesar risiko ya, Bang? Ketika misalnya satu ini berhasil dibobol, selesailah semua, ketimbang misalnya ada di sekian tempat, yang satu bisa dibobol, tempat lain tidak bisa dibobol, masih aman yang tidak bisa dibobol. Itu kan teori telur ya. Jangan pernah menyimpan telur di satu keranjang ya. Tetapi ini kan bukan teori telur. Ini soal big data. Big data itu sangat penting untuk dijaga, dan penjagaan itu hanya bisa dilakukan kalau ada di satu tempat. Kalau dia tersebar di mana-mana, itu mudah sekali dijebol gitu. Malah bisa lebih mudah ya, malah lebih beresiko begitu ya? Ya, sangat-sangat beresiko untuk dijebol gitu. Dan yang harus kita ingat itu, mungkin setelah kita berbicara ini ada lagi kasus jebol lagi gitu. Semoga tidak, karena kalau ambil kejadian nanti karena apa? Kita yang dicurigai loh. Karena kita sebagai bangsa tidak punya tidak punya kemampuan untuk menjaga secara khusus data-data tersebut. Karena itu lagi-lagi kita harus katakan segeralah menuju big data, satu data. Dan ini sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 28 Februari ketika dilakukan sidang di rapat kabinet, berbicara khusus tentang big data, karena ini menyangkut tentang ekonomi, tentang sosial. Jadi banyak hal yang terkait dengan big data ini yang harus diamankan. Oke, semoga itu bisa dilakukan walaupun kita sedang menghadapi COVID. Ya, jangan kemudian ini juga diabaikan begitu ya, Bang Gaudens ya. Semoga terjadi ya. Betul dong. Baik, terima kasih Bang Gaudens sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Pagi loh. Pemirsa, kasus dugaan kebocoran data pribadi pasien COVID-19 harus segera ditangani serius. Perlu dilakukan audit digital forensik
untuk tahu persis di mana kalau ada letak kebocoran itu. Data pasien COVID-19 ini sangat berbahaya kalau sampai ada di tangan pihak yang tidak berhak dan bermaksud buruk. Jangan sampai data ini tersebar di masyarakat dan kemudian dipakai untuk mengusir pasien yang sudah sembuh, karena itu pemerintah harus segera melakukan edukasi digital dan pengamanan data. RUU PDP tolonglah segera diselesaikan. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Metro TV, knowledge to elevate.